kerja kayak gitu. Iya sih. Tapi kalau aku harus datang ke somewhere like jam berapa, ya dan I'm stress. Iya, I'm like gimana ya, gak bisa Ya, macet sih memang. ya. Tapi itu jadi kayak stres yang ini loh, lumayan agak lumayan bikin ngedrogoti dalam karena kayak di jam 7 terus kita udah kayak jam 4 tuh udah mulai stres itu kayak I have to be gone dari rumah dari jam 5 gitu kayak sejam sebelum udah waktu tuh dari berjam-jam sebelumnya gitu padahal kalau misalnya di London mungkin kayak jam 7 ya setengah 7 baru kayak ini tutup bentar lagi ya, right? Ya gitu. Jadi kayak stresnya tuh nggak makan waktu hidup tuh banyak gitu untuk mendatangi sebuah tempat gitu. Itu lumayan loh. Iya, beda sih. Cuma macet doang berarti. It's the main thing sih, because the past 2 years I've really enjoyed kayak experiencing a whole new life I never thought kayak I was going to live here. Jadi it's hard to see. I feel like I have to spend longer for more negatives to come out. Because at the moment I think we're enjoying something there. Saya mungkin dari yang tadinya tuh negatif, dia udah saya dapetin kayak orang-orang tuh misalnya dari aku deh, dari environment aku, keluarga aku kan tadinya nggak terima tuh misalnya mas bule ya kan, yang dari awalnya karena dia tuh bule, stereotip itu nggak bagus, nggak yang misalnya nggak komitmen lah kalau bule, nggak bener deh gitu, suka main-main, have fun aja. Tapi ternyata kayak slowly getting better, bahkan sekarang keluarga aku udah sayang banget sama mas bule, everything just went well now I think. Jadi dia udah negatifnya tuh udah tertutup sama yang baik-baik kayaknya. Sekarang temenannya udah deket. Lebih susah. Now you more experience. Iya, aku kaget sih, culture shock. Tapi juga sama keluarga kamu ya sayang. Soalnya aku pikir, kalau aku pindah buat Jen, pasti orang tua suka aku, langsung suka aku. Tapi gak kayak gitu. Value. Aku hano lah. Mulai Noah. Ini pertama kali juga tapi lu dapet pacar bule juga. Iya lah, pasti dari keluarga. Kita lebih aturan keluarga atau enggak? Terus gue juga merasa kayak kalau sama yang culture-nya sama kayaknya lebih mudah kayak sih. Jadi sama-sama tahu, kalau datang ke rumah orang tua harus kasih makan, harus bawa makan gitu, itu kayak Lepas sepatu dulu atau apa? nggak perlu dijelasin lagi gitu loh, kayak terus comfort zone aja deh aku rasa. Iya. Terus aku gak bisa panggil orang tua dan pakai nama. Ya, Emily gitu nggak boleh. Waduh. Jennifer, Agnes gitu nggak boleh. Apa nggak panggil nama? Iya, pernah. Tapi aku sih pas kalau boleh beda. Itu kan di topping sih kita tuh nggak pernah kepikiran loh. Iya. Terus pas aku pertama kali ketemu Jan, kita kalau boleh kita suka kayak peluk, like hi, nice to meet you, peluk, how are you doing, Billy? Gak bisa, itu kayak gak sopan ya. Iya, santai. Iya. Calling names is prohibited, bro. Iya. It's very rude. Iya, gak sopan. Jadi itu panggil nama. Iya pernah, tapi they're understanding lah. Dia tahu aku baru belajar gimana bisa ngomong di bahasa Indonesia. Bayangin aku, woi Dedi, Tapi menariknya ya ketika tadi dia bilang, Dedi, itu aja nggak enak gitu. iya lah, dia langsung tegang. Itu udah ada di kayak mindset kita nggak boleh. Karena proud maybe ya in Asian culture itu we need to appreciate someone that is good. Iya, benar. Bisa tambahan pandai. Ini sama kayak pas ada orang panggil aku Mas Bule. Aku kayak gimana ya panggil aku Mas Bule. Soalnya lebih sopan buat aku kalau pakai nama aku. I have a name yo, gitu kayak why don't you call me my name? Dulu aku pikir kayak gitu. Tapi the word masnya itu sebenarnya appreciation. Mas tuh dari sopan. Iya sih. Dari call you mas itu sopan. Kalau dia panggil lu bule doang nggak sopan. Iya. But it took a while to get used to because aku gak ngerti. Iya. Culture-nya beda. Ya, sekarang gimana dari sekarang udah masalah apa gimana? Sekarang aku suka sih. Soalnya
kalau mau panggil aku my real name, Alistair, itu susah. Gimana? It's hard to say. Alistair itu bukannya semua tangga ya? Alistair. Dan Alistair is a really nice name, guys. Yeah, yeah. Noble boy, really nice. Enak aja. Iya, kalau misalnya di Indonesia ya Mas Ali ya. Iya. Which is not hard to pronounce juga gitu. Ali kan ya. Ya, Alistair Ali. dipanggilnya Mas Alistair. Mas Alistair. Alistair. Susah tuh. Yeah. Alistair. 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 Yeah. Alistair. Apa S? Alistair. Iya, betul. Alistair. Mas Alistair. Tapi lebih gampang kalau mas gue. Ya mas gue aja. Udah terima identitas ya. It's okay karena memang butuh waktu kok untuk menerima identitas baru. Tapi dia punya kulturnya nggak? Ada satu atau dua, tapi aku ketemu mereka pas aku pindah ke sini dulu. Kayaknya aku pernah lihat konten kalian tuh ketemu sama pasangan juga ada di Indonesia apa ya? Kayak kalian dinner terus kayak pasangan juga. Ya apa tujuan itu? Juan Itu Johnny, mereka Mereka buru bule ya. Iya, sama namanya. Iya. Never mind. Iya, tapi kalian sama kayak pasangan-pasangan yang juga gede di TikTok tuh juga lumayan dekat. Mungkin apa karena kita industrinya tuh berarti tinggi banget ya, kayak nggak ada kompetisi, nggak ada apa gitu, jadi kita benar-benar berasa kayak ternaungi sebagai teman. Bahkan aku jadi bridesmaid ini, jadi kayak it's that aku berasa kayak wah dia bisa saling lift up. Oh ini yang friendship yang di satu industri yang sama tapi nggak ada perasaan kayak mau saling menjatuhkan. Aku appreciate banget sih this kind of friendship. Iya. Soalnya it's not all for the camera juga sih. Like before kita even bikin konten bareng, kita ngobrol, we got to know each other gitu. Jadi it's nice cause our friends. Kita nggak ngobrol. Apaan sih? But I feel like you're just lucky to meet the people yang emang genuinely emang baik gitu. Karena I feel like some people still yang masih ada kayak depan kamera gitu, kayak off camera masih kayak gitu. Si banyak. Masih banyak, right? Jadi kayak tapi emang bener kayak yang I know Juan dan If juga kita pernah undang juga di sini dan mereka kayak baik banget, genuine banget gitu. Jadi kayak you're lucky untuk orang-orang gitu. Tapi this is the rasanya I've had for the past 2 years anyway. Kayak hoki, kok bisa hidup kayak gini? Iya. Jadi aku masih kayak gitu, still kayak gitu sekarang. Tapi kalau di Asia, itu pasti tadinya kapan nikah? Of course, that's the first question. Pas aku pindah ke sini kayak, Kapan nikah? iya, kapan nikah? Habis nikah kan kapan punya anak? Iya. Dan again, pertanyaan. Never ending questions itu sampai Nah kalau nggak emaknya yang nanya, neneknya. Mhm. Udah pernah dari gitu? Pernah. sama keluarga udah pernah. Iya, there's loads. Ya, banyak orang. Derek, your family Yeah. orang yang really I think it's my parents juga bukan yang kayak well educated-ish deh. Bukan yang kayak keluargaku tuh, mamaku tuh gak terpapar globalisasi kayak kita sekarang makinnya. Makanya mereka Ini mau mungkin bicara konspirasi atau apa nih? enggak, lebih kayak Terpapar globalisasi. gimana ya ngomongnya ya, kayak misalnya kalau mamaku tuh diploma, kalau udah kolot terus mereka juga enggak Cina benar konservatif gitu, jadi mereka nggak tahu nih. cuma lu yang bisa ngomong gitu. Iya. Boleh ya? Jadi mereka langsung kayak straightforward banget tanpa tahu kayak etikanya yang benar. Terus Iya. sebenarnya kan kalau sekarang kita kayak mental health, do's and don'ts yang popularized by Gen Z gitu kan sih, kayak name calling nggak boleh, ini tuh nggak boleh. Nah kalau kita kan at least for my family itu hal yang foreign, nggak umum gitu. Jadi mereka bakalan kayak super straightforward. Lu sama anak gua beneran mau nikah kak? Iya. Straightforward pasti. Tapi for me it's not a problem. I don't mind. Mungkin kalau my intentions got genuine Iya. and someone asks that question, I would be like, oh, kayak jangan. Well, basically their parents asking you that because their parents Iya. Terus aku suka answer, yeah, of course. Like for me it's not. I don't have a problem with people asking me. Yeah. Banyak orang tuh yang kayak nganggep merit tuh gampang gitu, kayak ini ya kayak kapan sih merit? Konten gue nggak merit gitu, kayak banyak netizen yang suka komen. netizen banyak ngomong gitu. Tapi dari kita kayaknya nggak gampang itu deh in terms of preparation for mental pertama. Belum lagi uangnya, karena mungkin standar kita tinggi kali ya. Aku punya As you tinggi should. ya. Once in a lifetime lah. Yeah, Yeah.
pengen deh. Terus aku karena aku tuh kayaknya berasa aku belajar banyak dari keluargaku, both good and bad. Planning mereka punya anak, planning mereka tentang financial dan lain-lain itu aku belajar banyak banget berkaca dari keluargaku. Jadi aku pengen prepare the best for our kid ke depannya. Misalnya pengen at least punya asuransi, kita udah harus kecil-kecil gitu, yang kayak asuransi, emergency fund, sekolah bahkan mahal banget dan kita pengennya international school misalnya. Udah ngomongnya segitunya berarti. Terus pengen rumah dulu atau kalau nggak kita rumah ya sewa dulu misalnya di mana, tapi kita yuk planning ke depannya alokasi uangnya di mana. Udah sampai kayak sedetail itu loh, dan kayak orang-orang nanyain kita kapan settlement ya lagi prepare. Don't rush it. I think in some ways kayak I know that I want it to come as quickly as Kenapa it jadi can, lepas gitu. sih? Tapi at the same time, we're really enjoying the process sih and building kayak the future for our kids, everything sih. There's no rush like gitu. I feel like nggak ada necessity untuk kayak benar-benar rush things up gitu. What you're saying tadi tuh, that's what yang most gitu malahan. Kayak kita tuh gue tuh iya. You go girl gitu. Bagus. Bagus. Ya karena jadi ngomongnya agak lumayan Berisi. lumayan loh nih. Nggak nyampe Punya. Harus kelihatan pinter dong. Iya, biar kalian nonton internasionalnya kan. Kamu udah pinter. Guys. Kok nggak banyak bule nggak sih om di sini? Kak? Di sini sih satu. Enggak pernah.